Hadirin dan saudara-saudara yang saya kasihi, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa catatan yang penting berupa perintah, arahan kepada yang baru saja dilantik. 1. Kepada saudara yang dilantik pada jabatan pimpinan tinggi Pratama sebagai Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Saudara dilantik dalam jabatan ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar, yaitu menjalankan tugas manajemen PNS dan sistem pengembangan manajemen PNS. Itu artinya saudara menjalankan tugas sebagai dapur dalam hal urusan kepegawaian, mampu membuat perencanaan kebutuhan pegawai dengan tepat sesuai analisis kebutuhan, mendistribusikan pegawai sesuai dengan kompetensi, membuat produk hukum sebagai turunan dari peraturan yang lebih tinggi terkait urusan kepegawaian, membuat instrumen dan menjalankan penegakan disiplin ASN, mempercepat proses penerapan aplikasi kinerja yang berdampak pada tunjangan kinerja bagi ASN untuk kesejahteraan ASN, membuat instrumen terkait pengembangan kompetensi bagi ASN, adaptasi dengan teknologi dan informasi dalam hal urusan kepegawaian yang berbasis online, mampu menciptakan benang koordinasi yang baik dengan SKPD yang lain, ada hubungan dengan tugas, memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara, mentaati dan menjalankan fakta integritas yang sudah ditetapkan, serta menjalankan tugas lainnya dengan sebaik-baiknya. Tahun depan kita sudah menerapkan absensi yang berbasis digital. Hari ini saya minta kepada Pak Thomas berkoordinasi dengan staf sehingga 1-2 hari ke depan aplikasi absensi termasuk memonitor unit kerja A melaksanakan tugas apa, unit kerja B melaksanakan tugas atau sedang melaksanakan kerja apa, kita sudah siapkan anggarannya. Saya perintahkan supaya lusa paling telat aplikasi ini segera ditenderkan, sehingga begitu masuk tahun baru 1 Januari kita sudah terapkan ini. Karena kehadiran Bapak Ibu di setiap OPD masing-masing nanti, termasuk penyelesaian menjalankan tugas yang diberikan, adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka
mendapatkan tunjangan kinerja. Lebih dari itu, termasuk penegakan aturan kepegawaian. Ingat, yang tidak hadir 10 hari berturut-turut, sanksi yang paling ringan itu adalah diberhentikan dari jabatan. Itu yang paling ringan. Sanksi maksimalnya itu diberhentikan. Saya percaya bahwa dengan dilantiknya Kepala BKPPD yang baru akan terwujud hal-hal yang saya sampaikan, sehingga kehadiran ASN itu benar-benar melayani. Yang kedua, kepada saudara yang dilantik pada jabatan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Manggarai Barat sebagai daerah tujuan utama destinasi pariwisata dan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Labuan Bajo sebagai daerah pariwisata super premium. Oleh karena itu, saudara harus mampu melihat pariwisata dalam konteks yang holistik, yang meliputi semua sektor, mampu membuat terobosan untuk melihat potensi objek wisata di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat, mengelola destinasi dan kawasan strategis pariwisata, menetapkan tanda daftar usaha pariwisata, mampu memasarkan pariwisata baik dalam negeri maupun luar negeri, mampu menciptakan kerajinan asli daerah Kabupaten Manggarai Barat yang menjadi daya tarik wisatawan, melestarikan kesenian tradisional dan sejarah lokal yang menjadi daya tarik wisatawan, melakukan pembinaan terhadap lembaga adat, bangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan semua sektor terkait dan mentaati dan menjalankan fakta integritas yang sudah ditetapkan, serta menjalankan tugas lainnya dengan sebaik-baiknya. Bagaimana mendesain bahwa seluruh unit kerja menjalankan kepariwisataan. Dinas Pariwisata hanyalah koordinator yang mengurus kepariwisataan yang ada di kabupaten ini. Belajarlah dan tidak perlu malu-malu. Sesuatu yang positif, kita tidak perlu malu untuk belajar dari kabupaten-kabupaten yang telah sukses dan berhasil. Kita sebut saja Banyuwangi. Bagaimana seluruh unit kerjanya menjalankan peran sebagai unit kerja kepariwisataan. Kesuksesan kita mengelola kepariwisataan di tempat ini bukan terletak pada seberapa banyak wisatawan yang datang ke tempat ini,
tapi terletak kepada apakah kepariwisatan di tempat kita ini mampu mengantarkan rakyat kita ini ke tangga yang disebut dengan sejahtera. Itulah kebanggaan dan kesuksesan kita mengelola kepariwisataan. Kalaupun banyak wisatawan yang datang tidak ada dampak yang positif kepada masyarakat kita, saya kira kita belumlah sukses. Untuk itu, sekali lagi, libatkan seluruh masyarakat, kelola seluruh potensi, dan kepariwisataan yang ada tidak boleh bersifat sentral. Saya percaya di tangan kepala dinas yang baru mampu mewujudkan mimpi kita bersama. Yang ketiga, kepada saudara yang dilantik pada jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, saudara harus mampu mengelola informasi yang sahih kepada masyarakat umum, mengelola e-government dengan baik, mampu menetapkan standar pola hubungan komunikasi sandi dan nama domain dengan SKPD lain, adaptasi dengan teknologi dan informasi sebagai fondasi dalam menjalankan tugas, menciptakan benang koordinasi yang baik dengan SKPD terkait, mentaati dan menjalankan fakta integritas yang sudah ditetapkan, serta menjalankan tugas lainnya dengan sebaik-baiknya. Baru saja Pak Menteri Komunikasi dan Informatika datang melaksanakan kunjungan kerja di wilayah ini. Ada beberapa hal yang wajib hukumnya kita harus beradaptasi. Sudah ada pergeseran. Saat ini sudah masuk dalam dunia digitalisasi. Saat ini sudah masuk dalam industri 4.0. Untuk bisa mewujudkan itu, kami sudah menandatangani perjanjian kerjasama di tahun 2022. Rakyat kabupaten ini diberi pendidikan gratis terkait dengan digitalisasi dengan kuota 20.000 orang. Ternyata program ini sudah berlangsung dari tahun 2018. Hingga saat ini dan beberapa tahun ke depan, belumlah terlambat. Kalau tahun depan kita mampu menyerap 20.000, maka di tahun 2023 40.000 orang yang mengikuti ini. Kita start dari seluruh ASN yang ada. Begitu juga tenaga pendukung lainnya, guru-guru, tenaga kesehatan,
supaya ketertinggalan di tahun 2021 dan tahun sebelumnya kita bisa kejar. 20.000 itu bukanlah jumlah yang sangat banyak, sedikit. Jika kalau kita melihat soal kebutuhan, soal adaptasi industri 4.0, lakukan koordinasi ke pemerintah pusat, provinsi, sesama SKPD, dan konsolidasi dengan seluruh masyarakat yang ada di kabupaten ini. Dalam waktu dekat juga, yang dari kementerian ini akan mengecek kesiapan lahan untuk dibangun yang namanya data center nasional. Di negeri ini hanya ada 4 data center. Di Jakarta, Batam, di calon ibu kota negara baru termasuk di Labuan Bajo. Saya mengajak Bapak Ibu semua, kita tepuk tangan untuk Pak Menteri Kominfo. Jadi dan tidaknya ada di tangan Pak Kepala Dinas yang baru. Termasuk akan mereka cek kesiapan lahan untuk membangun sekolah digitalisasi di wilayah kita. Kampus yang kedua di bawah Kementerian Kominfo. Yang pertama itu ada di Jogja. Yang kedua nanti ada di Manggarai Barat. Jadi dan tidaknya ada di tangan Kepala Dinas Kominfo yang baru. Kalau kedua hal ini tidak terwujud, maka Pak Kepala Dinas lah yang bertanggung jawab penuh kepada seluruh masyarakat yang ada di kabupaten ini, dan yang utama itu adalah kepada seluruh generasi muda. Tapi saya percaya, yes, Pak Kadis bisa. Yang keempat, kepada saudara yang dilantik pada jabatan asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Manggarai Barat, saudara harus mampu menyusun kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum dan kesejahteraan rakyat, mampu melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap SKPD yang menjadi subkoordinasi tugas, adaptasi dengan teknologi dan informasi, mentaati dan menjalankan fakta integritas yang sudah ditetapkan serta menjalankan tugas lainnya dengan sebaik-baiknya. Pak Asisten, kita sudah membentuk yang namanya Satgas Penertiban Aset. Kita fokus bagaimana meluruskan dan mengembalikan aset-aset milik pemerintah yang telah dikuasai dan diokupasi oleh segelintir orang.
untuk bisa mengembalikan semua ini. Yang sudah teridentifikasi baru 21. Yang sudah sukses baru 5. Saya kira tidak hanya 21. Masih begitu banyak. Tidak hanya banyak, banyak sekali. Dan ada yang sudah disertifikasi. Itulah tugas yang harus dijalankan oleh Pak Asisten 1. Termasuk bagaimana kita melihat arsip-arsip yang ada di Kabupaten Manggarai. Tidak hanya tanah punya pemerintah daerah, termasuk tanah milik kelurahan, tanah desa. Lihatlah arsipnya itu di Kabupaten Manggarai. Kalau di Manggarai tidak dapat, cari di provinsi. Kalau tidak dapat di provinsi, koordinasi dengan pihak kejaksaan. Saya percaya bahwa Pak Hila mampu. Selamat, karena itulah tugas terberat yang Bapak harus jalankan, termasuk menjalankan bagaimana terciptanya stabilitas di tempat ini, di kabupaten ini. Karena syarat yang namanya orang berinvestasi, berwisata, kalau stabilitasnya terjaga dan dijamin. Kalau tidak terjaga, maka Pak Hilalah yang harus bertanggung jawab penuh. Yang kelima, kepada saudara yang dilantik pada jabatan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Manggarai Barat, sebagai daerah super premium tujuan wisata nasional dan internasional, tentu kita mampu menyediakan dan menyajikan bahan baku berupa daging yang bermutu kepada masyarakat dan kepada para wisatawan. Oleh karena itu menjadi tugas penting bagi saudara untuk membangun prasarana peternakan dan pengembangan lahan pengembalaan, menyediakan benih atau bibit ternak, melakukan penyuluhan atau sosialisasi tentang cara-cara memelihara hewan ternak dan mengatasi penyakit ternak secara berkala kepada masyarakat dan mengelola dengan baik. Agar wilayah ini tidak lagi kita mendapat predikat daerah yang flu babi atau sebutan lain. Kita harus punya cita-cita bahwa 1-2 tahun ke depan daging-daging yang dibutuhkan oleh industri, termasuk di dalamnya pariwisata, termasuk masyarakat yang ada di kabupaten ini, tidak boleh datangnya lagi dari luar.
dari Australia misalnya, dari Jawa, Sulawesi, dari Bali, termasuk dari kabupaten tetangga. Kalau masih itu terjadi, maka Pak Kadis tidak mencintai rakyat di kabupaten ini. Harus kita mulai lakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak supaya pada saatnya persediaan daging, telur di wilayah ini memadai. Segera dilakukan inventarisasi untuk dikembangkan wilayah mana yang cocok untuk ternak besar, wilayah mana yang cocok dikembangkan ternak sedang, termasuk ayam petelur, mesti segera mungkin dipetakan. Jangan sampai misalnya di pegunungan kita lebih banyak menyiapkan kambing, atau di tempat yang curah hujannya sangat tinggi, atau misalnya kita mengembangkan ternak babi di daerah-daerah kepulauan. Kalau itu yang terjadi, Pak Kadis menanggung beban dan dosanya. Kepada saudara yang dilantik pada jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, saudara harus mampu memfasilitasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD. Kehadiran, keberadaan Sekretaris DPRD di lembaga Dewan yang terhormat, saudara adalah mata hatinya bupati dan wakil bupati. Saya ulangi lagi, keberadaan saudara adalah sebagai mata hatinya bupati, wakil bupati yang berada di gedung Dewan. Kalau terjadi ketidakharmonisan, maka saudara harus bertanggung jawab. Kalau itu terjadi, maka sebenarnya Pak Stefan yang mendorong untuk itu terjadi. Tapi saya percaya, kami semua percaya bahwa saudara mampu menjalankan. Pak Stefan bertanggung jawab kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD dan bertanggung jawab kepada bupati, wakil bupati dan sekda. Satu-satunya dari yang dilantik ini yang memiliki tanggung jawab double kepada bupati, wakil bupati dan sekda, dan kepada pimpinan dan segenap
anggota DPRD. Kalau yang lain ini kan hanya satu-satu. Pak Stefan yang 2. Kenapa 2? Saya lihat dari yang dilantik ini Pak Stefan yang paling tinggi, sehingga diberi tanggung jawab yang lebih. Atau Pak Stefan yang lebih tinggi dari Pak Paul? Kan tidak. Apalagi dari saya, ya, Pak Stefan lebih tinggi, ya. Karena tanggung jawab ini besar, ciptakan suasana yang kondusif, harmonis, agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Berkonsultasi sekaligus bertanya kepada daerah-daerah lain ada ketidakharmonisan antara lembaga DPRD dengan eksekutif, bertanyalah apa penyebabnya. Saya pernah dapatkan informasi bahwa ini didorong oleh Sekwan supaya terjadi ketidakharmonisan. Sangat celaka kalau Pak Stefan lakukan itu. Jangan hanya belajar yang baik-baiknya, bertanya yang baik-baiknya, termasuk yang kenapa tidak harmonis itu ditanya. Sekali lagi, Pak Sekwan itu adalah mata hatinya eksekutif yang ditempatkan di DPRD. Bertanggung jawab kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan bertanggung jawab penuh kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD yang lain. Saya kira itu beberapa hal. Sekali lagi, selamat kepada bapak-bapak yang baru saja dilantik. Tentu saya sangat berharap bahwa peran para istri sangat-sangat diharapkan. Jangan istri marah kalau suaminya lama di kantor menjalankan tugas. Ingatkan suami, karena dilantik ini adalah bapak-bapak, jangan suka kasih mati HP. Sekali lagi, mamanya Sterling, ya, ingatkan Pak Stefan ini kalau sering kasih mati HP. Kalau sering kasih mati itu artinya ibu yang menyuruh. Karena tugas koordinasi kita 1x24 jam. Jam kantor setengah 8 sampai jam 4 kalau hari Senin. Selasa jam 8 itu jam kantor, jam kerja 1x24 jam. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf, selamat menjalankan tugas,
Tuhan memberkati Bapak-bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati.